Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Fikri Nur Yasin dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesalahan pengukuran. Jadi, dalam pengukuran besaran fasis menggunakan alat ukur atau instrumen, kita tidak mungkin mendapatkan nilai yang 100% benar. Maka dari itu, terdapat selalu ketidakpastian yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran dapat digolongkan menjadi kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Nah, yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala dan kurang keterampilan dalam menyusun dan memakai alat-alat tersebut, terutama untuk alat yang melibatkan banyak komponen. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika mengukur termasuk dalam kesalahan umum, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh pengamat. Apa itu? Adalah kesalahan yang disebabkan karena pengamat kurang terampil dalam menggunakan instrumen atau posisi mata saat membaca skala yang tidak benar dan kekeliruan dalam membaca skala. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan alat ukur itu sendiri atau instrumen tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Kesalahan dari titik nol karena titik nol pada alat yang digunakan tidak berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali dengan tepat pada skala nol. Akibatnya hasil pengukuran dapat mengalami penambahan ataupun pengurangan. Dapat mengalami selisih di antara itu karena skalanya tidak pas pada nol. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Yang kedua karena kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala saat pembuatan alat. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pembacaan pada hasil pengukuran menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan ini juga bisa diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat sebelum kita menggunakannya. Dan yang terakhir karena kesalahan alat lainnya. Di sini karena melemahnya kesalahan tersebut terjadi karena alat-alat lainnya, misalnya melemahnya pegas yang digunakan pada neraca. Seperti pada neraca, pegas yang digunakan sudah lemah sehingga dapat mempengaruhi gerak jarum penunjuk. Kerusakan pada alat jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Misalnya itu tadi pada neraca pegas, jika pegas yang digunakan sudah lama dan aus, maka akan berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas. Hal ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tepat pada angka 0, membuat skala berikutnya akan bergeser. Yang selanjutnya adalah kesalahan acak. Adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, frekuensi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, maupun dari radiasi. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran menyebabkan hasil pengukuran tidak bisa dipastikan dengan sempurna. Dengan kata lain, terdapat suatu ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam penyusunan laporan hasil praktikum fisika, hasil pengukuran yang dilakukan harus dituliskan sebagai X sama dengan X0 plus minus alpha X. X sama dengan hasil pengamatan, X0 sama dengan pendekatan terhadap nilai benar, dan alpha X adalah nilai ketidakpastian. Arti dari penulisan tersebut adalah hasil antara pengukuran X yang benar, di mana
di antara X sampai dengan alpha X dan X dengan tambah alpha X, penentuan X 0 dan X alpha X tergantung pada pengukuran tunggal atau pengukuran ganda yang berulang. Pengukuran tunggal yaitu, kemudian saya akan menjelaskan di sini tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja pada pengukuran. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Misalnya, saat mengukur panjang sebuah benda menggunakan mister, jika mengukur panjang meja dengan sebuah penggaris, kita mungkin akan mengukurnya satu kali saja. Pengukuran yang dilakukan ini disebut pengukuran tunggal. Dalam pengukuran tunggal, nilai pengganti nilai benar adalah X0, adalah nilai pengukuran itu sendiri. Setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berbeda-beda atau yang berdekatan, yang disebut skala terkecil. Nilai ketidakpastian, yaitu alpha X. Pada pengukuran tunggal diperhitungkan dari skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur. Dalam praktikum fisika, terkadang pengukuran besaran tidak cukup jika hanya dilakukan satu kali. Ada kalanya kita mengukur dimensi besaran secara berulang-ulang. Ini dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik pada saat melakukan pengukuran tersebut. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang kali. Setelah kita mengetahui ketidakpastian relatifnya, kita dapat menggunakan aturan yang telah disepakati para ilmuwan untuk mencari banyaknya angka yang boleh disertakan dalam laporan hasil pengukuran berulang. Mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan dari mind mapping kali ini tentang kesalahan pengukuran, mulai dari kesalahan pengukuran umum sampai ke pengukuran berulang. Saya kira sudah cukup jelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.